Selamat pagi Bu Nofri dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 mikroekonomi akan mempresentasikan tugas besar mikroekonomi kami yang berjudul Analisis Mikroekonomi Pasar Emas Rusia dengan pendekatan permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan implikasi risiko asuransi. Anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama Kayla Gaisani, NIM 108240003. Kedua saya sendiri Felicia 108240023. Iren 108240042. Keivala 108240043 dan Felicia 108240055. Untuk analisis permintaan, kami menganalisa emas dari sisi Rusia, karena menurut data statistik, Rusia memproduksi sekitar 330 ton emas pada tahun 2024, menjadikannya salah satu negara penghasil emas terbesar kedua di dunia setelah Cina. Rusia juga memiliki cadangan emas resmi sekitar 2.330 ton, berada di peringkat 5 dunia berdasarkan volume cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan emas tidak setinggi mineral energi tertentu seperti gas atau minyak, emas tetap menjadi komoditas strategis bagi perekonomian Rusia. Lalu, analisis preferensi konsumen. Emas merupakan mineral hasil pertambangan yang memiliki sifat tahan korosi dan bernilai tinggi. Emas memiliki peran strategis dalam sistem keuangan global, khususnya sebagai aset lindung nilai pada periode ketidakpastian ekonomi dan geopolitik saat ini. Lalu, menurut statistika.com, distribusi konsumsi emas global tahun 2024 paling banyak untuk perhiasan sebanyak 43,68%, disusul oleh untuk investasi sebanyak 25,65%. Selanjutnya, emas memiliki barang pengganti yang terutama berasal dari instrumen investasi lain yang memiliki fungsi serupa sebagai penyimpan nilai seperti perak, platinum, saham, dan aset digital seperti Bitcoin. Lalu untuk barang komplementernya dalam konteks konsumsi, perhiasan emas sering dipadukan dengan berlian atau batu permata lainnya. Lalu kita menganalisis fungsi permintaan dari emas dengan berlian karena seperti yang diketahui bahwa konsumsi emas terbanyak untuk perhiasan. Asumsinya, konsumsi emas Q1 dan berlian Q2 dimodelkan menggunakan fungsi utilitas Cobb-Douglas seperti yang ditampilkan di PPT, lalu harga barang dinyatakan sebagai P1 untuk emas dan P2 untuk berlian dengan fungsi kendala anggaran seperti yang tertampil di PPT. Lalu dilakukan perhitungan dan penurunan rumus, didapatkan rumus untuk menghitung Q1 dan Q2 sebagai berikut. Lalu dengan melakukan perhitungan, didapat kuantitas konsumsi emas QK sebanyak 25,04 ton emas, anggaran konsumen M sebanyak 194,53 miliar RUB, harga rata-rata emas P1 sebanyak 5,34 miliar RUB per ton, dan nilai elastisitas sebesar 0,687. Lalu dengan menggunakan program R, didapatkan grafik fungsi permintaan emas sebagai berikut. Lalu jika diasumsikan harga emas pada Januari 2025 berada di angka 324.900 RUB per ons, dan pada Desember 2025 mencapai 371.925.000 RUB per ons, maka persentase kenaikan harga sebesar 14,47%. Dan jika konsumen membeli emas sebanyak 10 troy ounce, maka kerugian nilai pembelian emas akibat kenaikan harga dunia yang dialami oleh konsumen yang diperkirakan sebesar 470.080 RUB. Lalu dilakukan perhitungan simulasi laba atau rugi transaksi perusahaan asuransi, yang terlihat bahwa besaran asuransi berbanding terbalik dengan besaran premi. Maka semakin kecil besaran premi, semakin besar besaran asuransi dan sebaliknya. Dengan menggunakan konsep premi adil aktuaria, besar premi yang harus dibayar produsen per bulannya adalah 68.028,93 RUB. Lalu simulasi jumlah klaim bulanan selama 12 bulan menggunakan fungsi R Binom di program RStudio itu didapatkan hasil simulasi sebagai berikut, yang kemudian untuk menghitung simulasinya, perhitungan untuk rugi bulanan dapat dihasilkan dengan menghitung total premi dan klaim bulanannya. Total preminya itu sebesar 6.802.893 RUB. Lalu total klaim dapat dihitung per bulannya dengan menggunakan uh, binom yang klaim yang tadi sudah didapatkan dikali dengan 470.080. Maka dari itu dapat dilihat di tabel perhitungannya untuk selama 12 bulan dengan jumlah polis 100, maka akumulasinya selama 12 bulan adalah 2.979.504 RUB. Lalu divisualisasikan menggunakan grafik dengan program RStudio didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya, lanjut ke analisis penawaran yang berfokus pada perilaku produsen emas Rusia dengan pendekatan mikroekonomi yaitu fungsi produksi dan biayanya serta analisis jangka pendeknya atau short run. Pertama kami lakukan asumsi dasar analisis yaitu dengan pertama asumsi skema produksi itu constant return to scale atau CRS, maka betanya sama dengan 1 dikurang alfa. Sehingga didapatkan alfa sama dengan 1 kurang beta sama dengan persamaan di slide berikut. Dan selanjutnya untuk memperoleh tingkat produksi yang optimal, maka MC harus sama dengan MR. Setelah diturunkan keduanya dengan Q, maka didapat Q optimal yang jangka pendek, yaitu K pangkat alfa dikali P kali 1 min alfa kali K pangkat min alfa per W, dipangkatkan seluruhnya dengan 1 min alfa per alfa. Dengan mendapat data-data
rata-rata gaji per tahun yaitu 1.848.000 RUB dan harga emas per ton yaitu 9.599.006.000 RUB. Estimasi tenaga kerja atau L yaitu 160.000 RUB dan barang kapital 2.700.000.000 RUB dan akan didapat nilai alfa dan beta yaitu alfanya sebesar 0,03975 dan betanya 0,96025. Dengan menginput segala komponen yang tadi sudah disebutkan menggunakan Google Colab Python, maka fungsi penawaran emas Rusia dapat diilustrasikan dengan grafik seperti berikut dengan kode berikut. Selanjutnya ada faktor penyebab, peluang, dan besar kerugiannya. Lalu selanjutnya, besar kerugian yang dialami produsen atau D dapat dihitung berdasarkan potensi kehilangan sebagian hasil produksi optimal. Berdasarkan penurunan fungsi penawaran, kita hitung terlebih dahulu kuantitas optimal atau Q optimal pendek dengan rumus yang tadi. Dan didapatkan Q optimal pendeknya adalah 18.091.326 RUB. Maka besar kerugian yang dapat dialami oleh produsen dapat dicari melalui persamaan D sama dengan YP kali P kali Q optimal pendek. Yang dihasilkan adalah 12.156.112.400.000 RUB. Selanjutnya kami melakukan simulasi laba rugi transaksi perusahaan asuransi dengan emas ini dengan penentuan premi dengan rumus seperti berikut dan simulasi menggunakan distribusi binomial untuk menentukan jumlah klaim bulanan dari 100 pemegang polis dan dengan peluang 15%. Pada simulasi kali ini akan menggunakan distribusi binomial sehingga berlaku P atau keuntungan sama dengan total premi min total claim. Sehingga P yang didapatkan adalah N kali YP kali D min N claim kali D. Dengan menggunakan program Python Google Colab, tabel simulasi serta laba ruginya bisa didapat dengan kode berikut. Serta simulasinya akan dihasilkan seperti ini. Bisa dilihat bahwa pada bulan pertama, perusahaan akan untung dengan jumlah klaim 14%, dengan 3 bulan berikutnya akan rugi. Selanjutnya, 3 bulan berikutnya lagi akan untung, dan 3 bulan berikutnya lagi akan rugi lagi. Serta di bulan ke-11 akan untung, dan di bulan ke-12 akan rugi. Perhitungan ini dilakukan dengan total premi bulanan, yaitu 182 triliun 341 miliar 685.977.266 RUB dengan total klaim bulanannya adalah N atau jumlah klaim dikali dengan 12 triliun 156 miliar 112.398.484 RUB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 analisis pasar keseluruhan, berfokus pada menentukan harga pasar awal dan jumlah transaksi produksi emas Rusia dan menyusun keseimbangan pasar permintaan dan penawaran pada kondisi normal L0. Pertama, pada bagian 3.1 kami menetapkan asumsi harga pasar dan jumlah transaksi emas. Data produksi emas yang kami ambil dari CIC mulai tahun 2014 hingga 2024. Dari data tersebut terlihat bahwa produksi emas cenderung meningkat secara umum dan berada pada kisaran 246 ton pada 2014 hingga 310 ton pada 2024. Untuk harga pasar, kami menggunakan harga acuan yang digunakan dalam perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 9.599.006.000 RUB per ton sebagai harga pasar sementara untuk titik awal analisis. Nilai ini menjadi titik keseimbangan awal atau N0. Selanjutnya, pada bagian 3.2, kami menganalisis keseimbangan pasar dengan pendekatan permintaan penawaran. Pada kondisi normal, di 3.2.1, kami membangun fungsi permintaan pasar berbentuk Q sama dengan A per P, dan fungsi penawaran jangka pendek berbentuk Q aksen sama dengan B kali P pangkat lambda. Dari perpotongan kedua kurva tersebut yang dapat terlihat di slide sebelah kanan ini, titik keseimbangan normal diperoleh di N0 dengan harga sekitar 9.599.000 RUB per ton dan kuantitasnya 310 ton. Kemudian kami masuk ke 3.2.2 yang dimana kondisi konsumsi terganggu. Dalam kondisi ini permintaan masyarakat menurun. Kami menggunakan asumsi penurunan konsumsi sebesar 11%, dimana mengacu pada laporan World Gold Council yang menyebutkan penurunan permintaan perhiasan akibat harga emas yang tinggi. Dampaknya adalah kurva permintaan bergeser ke kiri dari D0 menjadi D1 yang dapat terlihat di sebelah kanan saya, sehingga titik keseimbangan berpindah dari E0 ke E1. Pada grafik terlihat di sini bahwa harga keseimbangan turun dan kuantitas transaksi pun juga menurun. Lalu pada 3.2.3 kami menganalisis kondisi produksi terganggu. Gangguan produksi dimodelkan sebagai penurunan kapasitas penawaran sebesar 25%. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri dari S0 ke S1. Titik keseimbangan berpindah dari E0 ke E2. Berbeda dari
konsumsi terganggu, di mana gangguan produksi menyebabkan harga keseimbangan meningkat dan sementara kuantitas transaksinya menurun. Terakhir, pada 3.2.4, yaitu shock ganda saat konsumsi dan produksi terganggu secara bersamaan. Di sini kurva permintaan bergeser ke kiri dan kurva penawaran juga bergeser ke kiri. Keseimbangan berpindah ke E3 dengan kuantitas yang turun paling besar. Harga akhirnya berada di antara kondisi konsumsi terganggu dan kondisi produksi terganggu. Karena ada tekanan dari dua arah sekaligus, kemudian pada 3.3 kami menilai apakah produk asuransi perlu diubah. Dari hasil analisis pasar keseluruhan, produk asuransi untuk konsumen tidak memerlukan perubahan besar karena saat konsumsi terganggu juga transaksi menurun, sehingga risiko klaim relatif tidak meningkat. Namun untuk produsen, produk asuransi perlu disesuaikan karena gangguan produksi meningkatkan risiko operasional, risiko gagal produksi, dan risiko gangguan usaha. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penambahan cakupan asuransi business interruption, perlindungan supply chain, serta penerapan premi berbasis risiko khusus untuk produsen tambang emas di Rusia. Nah, di sini dapat didapatkan kesimpulan untuk bab 3 sendiri adalah keseimbangan pasar emas di Rusia sangat sensitif terhadap gangguan konsumsi dan produksi, dan implikasinya paling besar dan pada resiko produsen, sehingga produk asuransi untuk produsen perlu disesuaikan agar perusahaan asuransi lebih tahan terhadap shock pasar. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian analisis resiko, yakni dengan melakukan simulasi laba rugi perusahaan asuransi dengan beberapa modifikasi. Modifikasi yang pertama berkaitan dengan peluang kejadian buruk. Di sini diasumsikan terdapat kesalahan data sehingga peluang kejadian buruk di dunia nyata lebih tinggi daripada peluang yang digunakan saat perhitungan premi. Adapun di sini kami menggunakan asumsi kenaikan peluang sebesar 5%. Angka ini dipilih karena mencerminkan kesalahan akibat estimasi dan bias data, namun masih representatif terhadap data aktual. Sehingga diperoleh peluang kejadian buruk yang baru dari sisi konsumen sebesar 19,47% dan dari sisi produsen sebesar 12%. Kemudian berikut hasil simulasi laba rugi perusahaan pada tahun pertama, dan berikut hasil simulasi selama 10 tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada tahun pertama, perusahaan mengalami kerugian sebanyak 3 kali, dengan total laba yang diperoleh sebesar 318 triliun rupiah Rusia, dengan laba paling tinggi pada bulan kelima sebesar 85 triliun rupiah Rusia, serta kerugian paling tinggi terjadi pada bulan kedua dengan besar 48 triliun rupiah Rusia. Adapun selama 10 tahun, perusahaan asuransi selalu mengalami keuntungan, dengan total akumulasi laba sebesar 4 kuadriliun rupiah Rusia, serta laba paling tinggi terjadi pada tahun kelima, yakni sebesar 583 triliun rupiah Rusia. Selanjutnya, modifikasi yang berkaitan dengan premi. Di sini diasumsikan bahwa berlaku premi seragam, di mana digunakan konsep premi adil aktuaria, serta diasumsikan peluang kejadian buruk dari sisi konsumen dan produsen sama besar, sehingga kedua pihak akan membayar premi yang setara. Dari sini dihitung peluang kejadian buruk gabungan didapatkan nilai sebesar 10,735%, kemudian dihitung kerugian gabungan didapatkan nilai 9 triliun rupiah Rusia, serta dihitung total premi apabila terdapat 100 pemegang polis, didapatkan premi sebesar 100 triliun rupiah Rusia. Kemudian berikut hasil simulasi pada tahun pertama, dan berikut hasil simulasi selama 10 tahun. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun pertama, perusahaan mengalami kerugian sebanyak 4 kali, dengan total laba yang diperoleh sebesar 61 triliun rupiah Rusia, serta laba paling tinggi terjadi pada bulan ke-11 dengan nilai 78 triliun rupiah Rusia, dan kerugian paling tinggi pada bulan ke-7 sebesar 79 triliun rupiah Rusia. Adapun selama 10 tahun, perusahaan mengalami kerugian sebanyak 3 kali, dengan total laba sebesar 544 triliun rupiah Rusia, dengan laba paling tinggi terjadi pada tahun ke-6 sebesar 238 triliun rupiah Rusia, dan kerugian paling tinggi pada tahun ketiga sebesar 133 triliun rupiah Rusia. Selanjutnya, saya akan membahas bagian kesimpulan. Dalam analisis kami, prospek perusahaan asuransi di pasar emas Rusia selama 12 bulan terlihat positif. Dari sisi konsumen, permintaan emas domestik, baik untuk perhiasan maupun investasi, tetap stabil. Namun, harga emas dalam 2 tahun terakhir sangat volatil, sehingga risiko kerugian nilai bagi konsumen meningkat. Kondisi ini mendorong kebutuhan asuransi sebagai perlindungan terhadap fluktuasi harga dan risiko kerusakan atau kehilangan aset. Dari sisi produsen, risiko yang dihadapi jauh lebih besar, mulai dari kecelakaan tambang, kerusakan alat, cuaca ekstrim, hingga tekanan geopolitik. Nilai potensi kerugiannya juga jauh lebih tinggi, sehingga produsen menjadi segmen yang sangat membutuhkan proteksi dan berpotensi memberikan kontribusi premi yang besar. Jika keduanya dilihat bersama, konsumen dan produsen sama-sama terdampak fluktuasi harga emas, sehingga permintaan terhadap asuransi meningkat dari dua sisi pasar. Adapun kerugian pada simulasi premi adil terjadi karena premi yang digunakan tidak memasukkan risk loading atau margin keuntungan, sehingga tidak menggambarkan praktik industri sesungguhnya. Dengan mempertimbangkan peningkatan risiko dan kebutuhan perlindungan yang terus ada, prospek perusahaan asuransi dalam 12 bulan ke depan dinilai tetap kuat. Lalu pada bagian kedua, kami mengusulkan perbaikan untuk model analisis yang kami gunakan. Pertama, perhitungan premi menggunakan premi adil, yang hanya menutup ekspektasi klaim tanpa masukkan keuntungan atau cadangan risiko. Hal ini membuat hasil simulasi sangat sensitif terhadap fluktuasi klaim dan cenderung menghasilkan kerugian. Lalu yang kedua, data yang kami gunakan terbatas.
terutama terkait probabilitas kecelakaan, volatilitas harga emas, dan rincian biaya produksi. Karena itu, beberapa parameter harus diasumsikan yang dapat mengurangi ketepatan model. Yang ketiga, model permintaan dan produksi masih sederhana dan belum sepenuhnya menangkap variasi nyata pasar, baik antar segmen konsumen maupun antar perusahaan tambang. Pemodelan risiko harga juga belum menggunakan model lanjutan seperti simulasi Monte Carlo atau model volatilitas. Karena keterbatasan data publik mengenai industri emas Rusia, perbaikan model secara penuh belum dapat dilakukan. Namun demikian, model yang kami gunakan masih mampu memberikan gambaran umum yang cukup akurat mengenai pola risiko dan prospek industri asuransi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.